Kita sambung lagi tentang genitif ya. Nah, genitif itu selalu berfungsi untuk menjelaskan sesuatu ya. Apakah itu kualitinya atau deskripsinya ya, atau membatasi sesuatu separation ya. Nah, genitif kemarin kita udah pelajari ada fungsinya sebagai adjectival, berarti genitif itu menjelaskan kata benda ya. Ada deskripsi, atributif, possession, relationship, source, material atau content, dan partikel. Nah, ini selesai ya. Nah, sekarang kita mau lihat verbal use-nya. Kemudian ada adverbial uses. Kalau adverbial berarti genitif di sini berfungsi menjelaskan bukan kata benda lagi, tapi kata kerja ya, karena dia disebut adverbial. Nah, ada time atau place, expression, means, agency, comparison, dan price. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu, tempat, pemisahan, alat, agent, perbandingan, dan price, harga. Ya. Nah, sebelum ke situ, kita lihat dulu verbal use. Nah, genitif sebagai kata kerja. Jadi dia bukan menjelaskan kata kerja, tapi kata genitifnya dipakai jadi kata kerja. Nah, itu maksudnya. Ini ada dua, subjektif dan objektif. Apa? Subjektif dan objektif. Verbal use maksudnya apa ini? Genitifnya berfungsi sebagai kata kerja. Kalau dia adverbial, baru dia menjelaskan kata kerja. Tapi kalau verbalnya, genitifnya yang menjadi, iya, yang berfungsi menjadi kata kerja. Paham ya? Kalau adjectival di sini, genitifnya menjelaskan kata benda. Jadi kotak yang di sebelah, kolom yang sebelah kiri ini kamu juga mesti ngerti. Baru nanti detailnya yang ini description itu apa, ini juga harus paham ya. Deskripsi, atributif, material, source itu artinya apa? Kamu juga harus tahu. Nah, sekarang kita ke verbal, subjektif dan objektif. Nah, subjektif itu contohnya misalnya begini ya. Ketika pertama ini dulu ya. Ini verbal use. Tadi saya katakan genitifnya mengambil tindakan menjadi kata kerja ya. Yang pertama subjektif. Ketika kata benda genitifnya itu diikuti oleh kata benda, tapi kata bendanya itu mengandung kualitas kata kerja. Misalnya kata bendanya itu kasih, love. Kasih itu kata benda. Ini noun, tapi mengandung kata kerja. Si, mengasihi kan? Maksudnya gitu. Beda dengan meja. Meja itu kata benda bukan? Tapi bukan berasal dari kata kerja. Batu misalnya. Itu kata benda murni. Ya, batu. Tapi kalau kasih, amarah, atau kemarahan, nah, murka lah ya. Murka itu kata benda. Sama kayak batu, meja gitu. Tapi kata benda yang mengandung inherent verbal quality. Mengandung kata kerja. Misalnya murka atau amarah ya marah. Kata kerja. Memarahi gitu.
Ya. Nah, ini memarahi, marah, murka. Contoh lain, desire, keinginan. Ya kan? Ini kata benda. Ada mengandung kata kerja. Menginginkan. Gitu. Nah, ini contoh kata bendanya, tapi ikuti oleh kata genitifnya. Misalnya, kasih tadi. Lalu genitifnya Allah. Kasih ini nounnya, tapi Allah ini genitifnya. Allah ini juga benda tapi genitif. Kasih Allah. Genitifnya Allah. Lalu kata bendanya tadi love. Kasih. Ya kan? Kasih ini kata benda tapi mengandung lalu diikuti genitif Allah. Nah, ini ada dua pengertian. Kasih Allah itu ada dua. Yang pertama namanya subjektif. Subjektif. Genitif. Ya. Apa? Subjektif, genitif. Yang satu lagi, objektif, genitif. Ada dua. Nah, apa bedanya? Kalau dia subjektif genitif, genitifnya berfungsi sebagai subjek dari aksi itu, dari verbal idea. Misalnya kalau kasih Allah, berarti kalau dia subjektif genitif, Allah. Nah, genitifnya jadi subjek. Allah mengasihi. Ngerti? Jadi kasih Allah itu maksudnya apa? Allah mengasihi. Tapi kalau dia objektif, genitif, maka genitifnya jadi objek. Mengasihi Allah. Bisa bedakan ini? Kalau subjektif apa? Allah mengasihi jadinya kan. Tapi kalau kasih Allah, genitifnya objek, mengasihi Allah. Jadi satu Allah yang mengasihi, satu lagi iya, beda kan? Contoh lain misalnya ya, murka misalnya. Murka Allah. Yang genitifnya mana? Genitifnya Allah kan? Nih. Bisa dua. Kalau dia subjek, genitif, maka dia jadi apa? Allah murka. Allah murka. Ya kan? Kalau dia jadi objek genitif, apa? Dia memarahi, memurkai Allah. Allahnya jadi sasaran kemarahan kita. Satu lagi Allah yang marah. Satu lagi kita yang marahin Allah gitu. Ya. Misalnya apalagi kata keinginan misalnya. Atau kehendak Tuhan misalnya. Kehendak Tuhan. Kalau dia subjek, Tuhan menghendaki, ya kan? Kalau dia objek, apa? Iya, menghendaki Tuhan, menyuruh Tuhan. Jadi, tuh. Apalagi contoh lain. Misalnya kata kerja, tanya ya di Alkitab si pengharapan tadi. Iman itu kata benda kan? Kata benda. Tapi dari kata kerja beriman. Ya kan? Iman Petrus. Ada dua nih kemungkinan. Petrus beriman. Itu berarti apa? Iya. Petrus beriman. Tapi mengimani Petrus
Ini jadi objek subjektif. Iman Petrus berarti Petrusnya yang beriman atau mengimani Petrus. Ya. Itu contoh-contohnya nanti kita lihat di sini. Jadi kalau dia subjektif genitif, maka genitifnya berfungsi sebagai subjek dari ide kata kerja yang diikutinya, ya kata benda yang diikutinya. Nah, kalau dia objektif, genitifnya berfungsi sebagai objek dari verbal idea itu. Itu aja, ya. Contoh, imanmu, misalnya nih, menyelamatkanmu, berarti aku bukan beriman kepada kamu, tapi kamu ya. Apalagi nih, kasih Kristus. Coba baca nih. Roma 8:35. Kasih Kristus. Tis hemas korise tu Kristus. Sekali lagi. Tis hemas serentak dong, sama 1, 2, 3. Tis, iya. Tis hemas korise apotes. Oke, bahasa Indonesianya apa tuh? Coba buka. Roma 8:35. Oke, Roma 8:35. Kalau bahasa Indonesianya jadinya apa? Nah, itu sampai di situ. Ya. Siapakah yang nggak mau memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ada kata kasih Kristus. Kristus. Ya kan? Kasih Kristus. Nah, bahasa Inggrisnya coba baca. Who came? Iya. Yang mana genitifnya? Kristusnya, ya kan? Itu genitifnya. Kasih Kristus. Kristusnya genitifnya. Kalau kita lihat anti diagramnya, nah kamu lihat tuh. Tis korisi hemas apotes agapes tu Kristu. Nah, tu Kristunya kalau dipasing noun, noun genitif maskulin singular dari kata Kristos, ya kan? Kristos. Nah, artinya Kristus itu genitif. Dia menjelaskan kata kasih ini. Kasihnya juga genitif, tapi genitif yang lain, bukan subjek atau objeknya, gitu. Nah, ini genitif juga kasih. Tapi kasih yang agape ini menjelaskan korise. Nanti adverbial, kita belum belajar. Ya, tapi yang kita pelajari genitif yang ini, yang Kristu, bukan yang agape. Ya, makanya dicetak tebal Kristunya, walaupun agapenya juga genitif, tapi nanti ya kita lihat yang Kristu dulu. Nah, Kristu itu genitif apa? Kasih Kristus itu maksudnya subjek atau objek? Kristusnya. Subjek. Kalau subjek berarti apa? Berarti Kristunya jadi subjek dari agama. Nah, tulis gitu. Kristunya menjadi subjek dari kata agapes. Kalau kamu pilih objek, berarti jadi objek dari agape. Mengasihi Kristus,
Bukan ya. Siapa yang kita memisahkan kita dari Kristus yang mengasihi kita? Jadi Kristusnya kita nggak bisa dari Kristus yang mengasihi kita. Ya. Oke. Nah ini eh, Kristusnya menjadi subjek dari agape. Dan sama seperti ini kasih Allah, ya kan? God's love. Allah mengasihi. Coba baca ini. To Theo and Emin. Ya. And tuto evanerote he agape to Theo and Emin. Kalau kita terjemahkan Inggrisnya God's love. Ya, God's love was revealed among us in this way. Oke, coba buka ya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Nah, sekarang kamu parsing. Ya kan? Coba bahasa Indonesianya apa itu? Dalam hal inilah, iya di situ. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Oke. Nah, sekarang lihat Yunaninya. Apa genitifnya di situ? Tuteo kan? Bukan agape-nya. Yang kita mau cek alanya kan? Walaupun agape itu di situ kalau di parsing apa? Nominatif ya. Ya kan? Nah, nominatif kan kamu udah belajar. Kamu harus tahu nominatif apa. Oke. Agape itu Theo. Theo-nya kita mau lihat. Parsing coba. Iya, parsingnya yang benar dong. Ah. Satu, dua, tiga. Ya, dari kata theos artinya God atau Allah. Bukan Tuhan ya, tapi diterjemahkan jadi Allah. Kalau Tuhan itu kurios. Kalau theos itu Allah ya. Allah itu Bapa, Tuhan itu Kristus. Nah, dalam Tritunggal dibedain. Tapi ya sama-sama sebut sebagai Allah. Oke. Parsing sudah, berarti langkah berikutnya apa? Diagram. Ya, diagramnya. Klik kanan ya. Nih, view. Oke, kalau kalian harus zoom ya. Kalau saya harus zoom nih baru kelihatan. Kalau kecil. Nah, nih. Asih, bawahnya Allah. Genitif apa itu Allah? Subjek. Coba jelasin. Iya, Teu menjadi subjek atau pelaku dari kata kasih, agape. Sama kan? Kalau nggak bisa, pulang aja. Ya. Pulang ke rumah Bapak di surga. Oh, amin. Oke. Biar nggak usah belajar Yunani lagi ya, pusing-pusing. Langsung di surga udah paham ya. Oh iya lagi. Berarti Marice mau ya. Oke, bercanda. Biar nggak ngantuk. Ini jam rawan soalnya.
Oke. Yang kedua, sekarang objektif genitif berarti genitifnya berfungsi sebagai objek dari kata benda yang diikuti itu atau verbal idea-nya. Ya, misalnya contohnya ini, eh yang objek ya. Misalnya ada kata penghujatan Roh Kudus. Kan ada di Matius 12:31 ya. Blasfemi itu artinya penghujatan, menghujat, penghujatan Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya jadi objek atau jadi subjek? Kalau jadi subjek berarti Roh Kudusnya menghujat. Wah, bahaya nih. Tapi kalau dia jadi objek, yang mana yang betul dalam Matius 12 itu? Objek. Jadi kamu lihat konteksnya ya. Nggak mungkin Roh Kudus menghujat kan? Walaupun secara sintaksis bisa, tapi dalam konteks Matius 12 itu kan kalau kita menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni gitu. Ya. Nah, jadi the Holy Spirit di sini menjadi objek dari blasphemy. Coba baca dulu. Hey they. Oh, wow, wow. Lagi. AVTC. Satu, dua, tiga. Hey they. Iya. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Oke, sekarang coba lihat Indonesianya apa? Indonesianya, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni atau penghujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, ya kan? Nah, itu bahasa Indonesia. Penghujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Oke, sekarang kamu lihat apa yang saya disuruh parsi sih, yang cetak tebal nih, tu pneumatos, ya kan? Tu pneumatos kalau diterjemah di parsing apa? Noun genitif, neuter, kata apa? Pneuma. Pneuma artinya Roh Kudus, ya. Oke. Pneuma, ya. Nah, sekarang coba lihat klik kanan, anti diagram. Lihat pneumatosnya. Ya kan? Nah, menjelaskan apa? Blasfemia kan? Menjelaskan apa? Objeknya kan? Objek dari apa? Oke, coba kasih penjelasan dulu. Pneumatos itu adalah apa? Objektif, objektif genitif. Maksudnya menjelaskan. Iya, menjelaskan objek blasfeminya. Menghujat, menghujat objeknya siapa? Roku. Jadi, sekali lagi, pneumatos ini objektif genitif. Menghujat Roh Kudus kan? Objektif. Maksudnya pneumatos di sini menjadi objek
dari kata benda blasfemia atau dari kata blasfemia. Ya. Oke. Nah, saya kasih contoh ya. Kamu tentukan subjek atau objek. Ya, contoh misalnya coba nih Matius 24, 27 yang ini. Nah, itu. Nah, coba latihan. Kata tuwio artinya anak. Nah, coba kamu parsing ya. Jadi ini karena bukan tugas di kelas saja, langsung aja parsing dan lihat diagram dan kasih penjelasannya. Ini jadi apa? Objek atau subjek? Nah, lalu jelasin. Ya, yang dicetak kembali dulu.
Coba kelompok ini, nih, baca. Ya, baca 1, 2, 3. Oke. Antropu ya. Oke. Jawabannya apa kalian? Uyu, kalau di parsing, ya. Objek-objek yang diklasifikasi Oke. menjadi objek dari kata ya. Objek dari kata parosia. Oke. Objek parusia ya. Kalau Indonesianya diterjemahkan apa? Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Nah, anak manusianya menjelaskan kata datang itu. Oke, ini kelompok belakang apa? Genitifnya apa? Atau coba baca dulu. Nih. Ya. Antropu. Iya. Sekali lagi. Utos. Parusia. Apa? Tuwiu tu antropu. Iya. Wiyu. Iya, itu kan dua diftong. Wi sama u. Wiyu. Tuwiu tu antropu. Iya. Oke. Apa genitifnya? Subjek. Maksudnya gimana? Jadi satu dari bos. Hah? Siap. Parusia. Oke, jadi satu objek, satu subjek nih. Nah, beda kan?
Oke, sekarang kita coba tanya kelompok belakang. Baca. Autos, style, Parusia, Hah? Antropo. Oke, Parsing. no, ini masuk. Bios artinya anak. Menjelaskan apa itu? Genitif apa? Jadi, Objek. Jadi menjelaskan apa? segala manusia. Objek dari parusia. Oke. Yang ini coba. 3 NTT nih. 3 gadis Timor. Ayo baca. 1, 2, 3. Utos, estai, Ya. kegedein ya. Tropu. Oke, sekali lagi. Utos, antropu. Selesai ya. Oke. Parsing. Tuwio berarti itu noun genitif. Ya, noun genitif maskulin singular. Dari kata wios. Artinya anak, ya kan? Oke, anak laki-laki lah atau anak. Nah, di situ genitif apa? Subjek. Maksudnya gimana? Menjelaskan apa? Subjek berarti gimana? Menjelaskan. Tuwio di sini menjelaskan apa? Subjek dari parusia. Gitu kan? Parusia itu artinya apa? Kedatangan. Kedatangan anak manusia. Nah, kata anaknya ini, antropunya juga genitif, tapi kita nggak lihat ya. Ini aja, wiyu. Subjek ya. Subjek atau objek? Subjek. Oke, sekarang ini. Dua sama nih ya. Kelompok itu, coba baca. Coba baca. Autos, putos. Oke. Nah, kalau parsingnya mana? Ya, non genetik maskulin. Oke. Tuwio-nya menjelaskan genitif apa? Jelaskan idiom biar dimulai. Objek genitif ya. Menjelaskan objek dari manusia. Sebenarnya gampang kan? Kedatangan anak manusia. Berarti anak manusianya, anaknya itu subjek atau objek? Yang datang, anak manusia datang atau mendatangi anak manusia? Kalau objek berarti mendatangi anak manusia. Kita yang menuju ke anak manusia sih. Nah, kalau di teks ini coba lihat Indonesianya. Anak manusianya datang atau kita yang datangi? Iya, berarti subjek atau objek? Subjek. Iya. Kalian dari 5 yang benar 2. Berarti belum bisa nih. Oke, contoh lain.
Lukas 11:42 ini. Coba. Nih, kerjakan. Lukas 11:42 kata agapen tuteo. Coba nih, kelompok ini baca. Ya, kelompok Jufri, ayo. I, who I. Ya. Who mean? Pharisaios. Risin. Tuteo. Ya. Oke. Kalau diterjemahkan, who do you Pharisee? Ya, for you have neglected justice and love of God. Oke, bahasa Indonesianya apa? Lukas 11:42 ya. Nah, saya buka dulu. Kita mungkin Who do you artinya celakalah kamu. Ya. Enggak usah semua. Yang ini aja. Kasih Allah aja sampai kasih Allah. Oh, oke. Berarti celakalah kamu, terus dia potong ya. Kan ada titik-titik ini. Eh, terus kamu, ya celakalah kamu mengabaikan, ya kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Nah, Allahnya ini, genitifnya ini kan. Coba parsing kelompok ini. Iya. Artinya apa? Hah? Allah. Genitif apa? Tapi kalau menurut kamu masuk Enggak, harus pilih satu. Subjek. Oke. Jadi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi Allahnya subjek ya. Oke. Nih, kelompok belakang. Coba baca. Ya. Ya. dulu. Baca. Mulai I will be going
Ya, tuteo. Ya. Oke. Apa? Kasihnya di parsing tuteo-nya dari kata ya. Jelasannya Theos menjadi genitif objek dari kata kasih. Objek. Maksudnya gimana? Ya, Allah kasih kita si Allah. Mengasihi Allah, bukan kas. Bukan Allah. Ya. Oke. Nih, belakang. Paris, Chinese, Paris, Ya. Tuteo. Dipastikan yang lebih maskulin segera dari proses ini jelasnya Zeus menjadi sebagai jika itu siapa? Hah? Teo-nya apa? Genitif apa? Agape. Oke. Yang ini, kelompok ini. Iya. Teo-nya Teo-nya subjek. Ini Marisnya jawabnya objek. Kenapa objek? Oke. Kalau dia objek berarti mengasihi Allah. Ya, orang Farisinya di sini ya, lihat. Celakalah kamu, ayo Farisi, kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kasih Allahnya mengasihi Allah atau Allah mengasihinya yang diabaikan? Apa? Oke, yang ini coba kelompok ini. Nah, ya, apanya? Ya, objeknya ya. Nah, orang Farisinya itu mengabaikan apa? Ya, maksudnya apa? Iya, mereka tidak mengasihi Allah. Jadi objek. Ya kan? Kan konteksnya ya. Oke, coba ini. 1 Petrus 3:21. Ini ya.
1 Petrus 3:21. Nah, kata eh, ini Yesunya, Yesus Kristunya. Oke, itu yang coba. Habis makan lagi.
Gimana? Gimana? Tantangan ya, kita nggak bisa. Yes. Sekarang seorang ini juga Ini izin untuk berikut mas. Sudah ada di sini. Oke, kebangkitan Kristus. Tadi ketutup ya. Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus berarti subjek atau objek? Iya, Kristusnya yang bangkit. Kasih Allah, lihat konteksnya. Kalau kasih Allah itu jangan buru-buru itu subjek, bisa aja objek. Ini salahnya semua salah. Oh ini betul, ya. Nah, ini kelompok belakang nih yang benar semua. Tebakannya benar. Oh, bukan tebak ya. Oke. Lihat konteks. Mau lagi? Ya. Oke. 1 Korintus 1 ayat 6 yang ini.
Ya. Setelah baca, cari artinya. Indonesia, Inggrisnya, parsing, jelaskan sintaksisnya, gitu. Oke, coba nih kelompok paling belakang baca. Atos, and Pumin, ya. Oke. Nah, yang di parsing ini tuh Kristunya kan? Oke. Oke, genitif apa? Berarti maksudnya Jadi itu Kristus Pak. Kristen itu objek dalam arti iya. Kristunya genitif objek. Maksudnya menjelaskan objek dari marturion. Oke. Coba ini belakang. Atos, dibaca dulu ya. ya. Terus Marturion itu Kristus. And Pumin, ya. Si masing situ Kristusnya Tuh Kristu, itu yaitu namun genitif maskulin singular dari kata Kristus yaitu Christ. oke. Genitif apa? Yang genitif objek itu sebagai genitif objek Oke, penjelasannya. yang Kristus jadi sebagai jelaskan menjadi objek dari kata Marturion. Iya. Jadi objek dari marturion. Berarti kesaksian tentang Kristus. Bukan Kristus yang bersaksi. Atau kesaksian tentang Kristus. Kesaksian tentang Kristus. Jadi kita yang bersaksi tentang Kristus. Objek, ya. Oke, benar. Nah, kita lanjut lagi ke apa? Adverbial sekarang. Tadi adverbial itu ada berapa? Time atau place, ya kan? Kemudian ada separation, means or agency, comparison, price, ya. Oke, adverbial use pertama time. Time itu artinya apa? Waktu, ya kan? Berarti genitif itu menjelaskan waktu dari kata kerja. Karena adverbial itu apa?
Iya, adverbial itu menjelaskan, ya, bukan kata kerja, tapi menjelaskan kata kerja. Nah, menjelaskan apanya? Waktu dari kata kerja. Atau tempat, place. Misalnya, saya belajar di kamar. Tempatnya mana? Nah, di kamar itu menjelaskan apa? Tempat dari kata kerjanya apa? Belajar. Itu place. Saya datang pagi hari. Pagi itu menjelaskan apa? Waktu. Waktu dari apa? Kata kerjanya apa? Datang. Itu. Ya. Misalnya saya makan di dapur. Dapurnya itu apa? Tempat. Tempat dari menjelaskan apa? Kata kerja makan. Itu maksudnya place, tempat. Kalau misalnya saya makan di tengah malam. Waktunya apa tuh? Menjelaskan, paham nggak ini? Itu time atau place. Misalnya nih, Yohanes 19:39. Coba baca itu. To proton, ya kan? To elton, pros auton, nuktos to proton. Nuktos itu malam. Nah, artinya dia datang kepadanya pada malam hari. Malam hari menjelaskan apa? Datang. Gitu. Kayak tadi saya makan di tengah malam. Nah, tengah malam itu menunjukkan waktu Iya, gampang kan? Jadi yang jadi tipnya waktunya. Misalnya tadi pada malam nuktos. Coba kita buka ya. Yohanes 19:39. Misalnya di situ Nikomedes datang, dia mula-mula datang pada waktu malam. Nah, datang waktu malam kepada Yesus. Jadi kata malamnya itu menjelaskan waktu dari datang. Paham ya? Nah, sekarang lihat kalau udah lihat Yunaninya. Coba cek nuktos klik kanan. Parsing nuktosnya. Apa? Iya, nuktos artinya naik malam ya. Nah, kamu lihat tuh, nuktos menjelaskan kata apa? Datang. Datangnya apa di situ? Yunaninya. Kata apa di situ? Lihat diagramnya. Elton. Iya. Udah mulai bisa baca diagramnya kan? Nah, ini saja yang di bawah menjelaskan yang di atas. Yang ini, menjelaskan yang ini. Oke. Nah, menjelaskan apanya? Waktu. Malam itu jangan kamu bilang tempat, tapi waktu. Ya. Oke. Misalnya saya makan di dapur. Nah, dapur itu berarti apa? Jangan kamu bilang itu waktu. Simple ya. Gitu. Oke, sekarang contoh lain yang menunjukkan tempat. Misalnya nih, Matius 1:12. Setelah pembuangan ke Babel. Nah, pembuangan itu menjelaskan apa? Tempatnya dibuang ya. Kamu melihat dan mendengar tidak hanya di Efesus. Maksudnya Efesus itu menjadi tempat melihat dan mendengar. Gitu. Ya.
Coba latihan. Kamu tentukan ya, ini tempat atau waktu. Bisa aja kalian salah. Nah, kayak tadi subjek objeknya bingung. Tahu tapi salah. Salahnya 2 lagi. 3. Yang kita Ada yang ngomong ya. Oke. Ini Lukas 18:12 yang ini aja. Iya, loh. Nah, waktu itu kan udah ini sama sini. Oh, astaga. Ini nggak ngecek sih. Mana ya? Kayaknya kemarin udah deh. Soalnya, hah? Sempatnya. Lagi. Udah situ lagi. Hah? Udah. Aku lupa yang belakang ya. Iya. Oh, astaga. Oke. Sorry. Nah. Astaga. Sabatu. Ya. Sabat. Artinya minggu. Seminggu. Oke. Nah, itu menunjukkan apa? Waktu dari apa? Kata Yunaninya apa? Neste. Nah, waktu dari puasa. Ya kan? Oke. Kalau gini gampang sih ya. Oke. Bisa lanjut? Udah paham? Apa ya? Nah, sekarang kita masuk ke separation. Separation artinya apa? Ada yang tahu? Bahasa Indonesianya apa kalau diterjemahkan separation? Separuh. Separation artinya separuh. Bukan. Apa? Pemisahan. Ya, pemisahan. Nah, genitif itu berfungsi untuk memisahkan. Misalnya, ini ya, jaga mereka dari perhatian mereka. Oh, mungkin contohnya lebih tepat ini. Bebas dari nafsu dosa. Membebaskan diri dari nafsu dosa. Apa yang membebaskan? Apa yang memisahkan? Kita dari nafsu dosa. Nah, itu mas. Jadi ada separate, pisah. Misalnya nih, abstain from
sinful desire. Nah, desire ini genitifnya menjelaskan pemisahan abstain. Maksudnya terpisah dari nafsu atau membedakan baik dan jahat. Membedakan antara baik dan jahat. Baik dan jahat terpisah kan dengan membedakan. Nih, beberapa akan pergi, maksudnya meninggalkan. Sifat itu artinya bukan pergi, tapi meninggalkan iman. Iya, imannya terpisah. Nah, itu maksudnya ada pemisahan. Ya. Ini Oktober nyambung main nanti. Beberapa akan meninggalkan iman. Nah, imannya jadi terpisah. Ya, contoh lain, ini misalnya di time means agency, association. Oke, di Wallace nggak ada ya. Ada yang di buku ini nggak ada, tapi di buku ini ada. Atau yang baru dari yang lama, jadi terpisah ya. Baru dengan lama terpisah. Menjaga mereka dari perhatian mereka. Jadi kayak perhatian mereka itu terpisah dari mereka. Nah, jangan sampai terpisah, itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang ini berikutnya adalah means atau agency. Ya. Means itu artinya alat. Misalnya saya ngomong dia menulis dengan pensil. Iya, alat dari menu. Okay. Itu means artinya alat. Sedangkan agency orangnya. Ya. Misalnya dia diberkati oleh Allah. Yang mana agent nih? Allah, agent dari diberkati. Jadi agent itu orang yang melakukannya. Oh, dia diberkati Allah. Allah menjadi agent dari diberkati. Nah, itu agency. Kemudian contoh lagi ya. Tuh nih. Dilahirkan. Dia dilahirkan oleh perempuan itu. Agentnya mana? Menjelaskan dilahirkan. Oke. Coba contoh ya. Roma 8:33 ini. Nah, coba ini means atau agency. Tentukan. Yes. Hah? Means atau agency.
Ini dipilih oleh Allah, berarti apa? Agency, bang ya. Terus dibenarkan oleh iman. Alat itu bendanya. Kalau agent itu orangnya, ya kan? Dibenarkan oleh iman. Iman itu menjadi alat. Alat dibenar. Dicobai oleh setan misalnya. Agency. Atau tapi dicobai oleh jahat. Tempted by evil. Alat. Evilnya alat. Jadi kalau yang bersifat personal, misalnya orang itu atau binatang, nah itu agency. Digigit ular, ularnya agency ya kan. Dibunuh oleh senjata itu, alat, senjatanya jadi alat. Nah, itu ya. Jadi ini ada contoh-contoh, kamu perhatikan. Kebenaran oleh iman. Iman itu menjadi means dari kebenaran. Allah tidak dicobai oleh si jahat. Si jahat itu Allahnya, ya, dicobai. Oke. Nah, berikutnya perbandingan. Perbandingan itu misalnya saya lebih kuat dari kamu. Nah, itu membandingkan kan? Dia lebih cantik daripada orang itu. Misalnya. Atau gadis itu lebih cantik daripada Mary. Misalnya. Ada perbandingan. Ya. Misalnya, hidup lebih dari sekedar makanan. Tubuh lebih dari sekedar pakai. Nah, itu perbandingan. Hidup dibandingkan dengan makanan, tubuh dibandingkan dengan pakaian. Itu comparison. Ya. Allah, misalnya nih, coba 1 Yohanes 3:20. Nah, kamu parsing, kamu jelasin. Kata kardias itu menjelaskan kata apa? Pasti perbandingan, cuma dia berelasi dengan kata apa? Lihat diagramnya.
Ya, ambil pakaian nih. Oke. Oke, sekarang ya. Nah, dia itu menjelaskan kata apa? So, bandingannya ini kan lebih besar di hati. Apa yang dibandingkan hatinya? Bandingannya mana? Pinter. Ya kan? Misalnya Budi lebih tinggi dari John. Ini perbandingan kan? Yang mana jenitifnya? John. Menjelaskan perbandingan ini. John lebih tinggi dari Budi. Ini ada Budi dibandingkan dengan John. Ya, jadi salah ya. Ini John-nya membandingkan dengan Budi. Jadi misalnya Bakti itu dibandingkan dengan apa? Oh. Iya. Coba ya, kita buka 1 Yohanes 3:20. Diagramnya udah. Nih, Matias, Meson kan? Ya benar tadi ya. Ini menjelaskan apa? Bandingannya apa? Ritter. Jadi menunjukkan genetik ini membandingkan John dengan Nah, yang terakhir itu price. Price itu artinya apa? Harga. Misalnya, saya membeli barang itu 100.000. Harganya mana? 100.000 menjelaskan apa? Harga dari beli itu. Paham? Waduh, hujan deras lagi. Wah, mari.
Oke, tentang harga tadi ini ya. Ya. Kamu telah dibeli sebuah harga. Nah, harga itu misalkan miliknya kan. Kalau kamu berutang, kamu berutang 10.000, harganya yang mana? Dijelaskan kata memiliki ya. Kalau kamu memiliki 10.000, uang 10.000, uang 10.000 itu harga dari memiliki. Berikutnya itu aposisi. Aposisi apa? Waktu itu kan kita udah belajar. Waduh. Oh. Oh. Oke, aposisi itu artinya apa? Ya. Coba kita lihat contohnya. Matius 2 ayat 17. Nah, coba kita baca ya. Tote ya. Iya. Ini cabut deh ya. Bahaya seperti itu. Enggak. Ah, enggak. Enggak. Cuma kalau
Tahu lah. Oke. Apa itu? Ya, anti diagramnya. Nah, ini ada kata profete ya. Nih, sama dengan kan? Nah, ini menunjukkan aposisi. Jadi, eh, diucapkan oleh Yeremia. Yeremia itu maksudnya keterangan tambahannya apa? Nah, Nabi. Ya kan? Coba lihat Indonesianya. Genaplah firman disampaikan oleh Nabi, ya, oleh Yeremia sang Nabi gitu. Oleh Yeremia, yaitu Nabi. Jadi nabinya aposisi terhadap apa? Keterangan tambahan terhadap kata Yeremia gitu ya. Ngeri ya. Goyang dikit loh nih. Ini kalau seng-seng juga terbang. Oke, misalnya nih Markus 14:67. Yesusnya coba lihat di sini. Ya kan? Nasaren, orang Nasaren maksudnya di situ apa? Yesus. Nih ya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan orang Nazaret itu, yaitu Yesus. Nah, jadi Yesus itu aposisi. Ya, ini ada sama dengannya. Oke, itu ya aposisi. Eh, nah, ada lagi yang namanya ini objek langsung. Seperti akusatif. Cuma bentuknya genitif. Misalnya mendengar. Mendengar apa?
suara. Nah, suara itu objek dari mendengar. Nah, gitu. Ya. Eh, ini contoh paling jelas ya. Oke, saya kasih latihan-latihan. Ini sebenarnya udah selesai semua. Kemarin 1 sampai 7. Coba ini 8, 9, 10. Tiga soal, nanti minggu depan kita bahas semuanya 10. Ya. Terus kalian ulangi genitifnya ya. Kan tugasnya cuma 3 soal. Tapi diulangi lagi semua genitifnya. Supaya nggak lupa. Lalu nanti minggu depan kita masuk datif. Oke. Jadi soalnya berapa? 3 ya. 8, 9, 10. Ya, ada pertanyaan? Eh, mau turun lagi nih.